Agak serem saya stand up di sini ya. Gus Menteri, apa tidak salah ngundang bintang tamu ini, Gus? Mohon maaf, ini petunjuk apa lagi ini? Petunjuk apa lagi ini? Kemarin sudah sering. Hah? Ini live loh. Tadi saya nonton loh. Tadi saya nonton ini live loh. Keluarga saya nggak siap loh. Aduh. Yuk bisa yuk. Itu hashtag yang bikin emang, aduh itu orang itu. Orang Bondowoso itu yang bikin itu. Orang Bondowoso yang bikin hashtag, yuk Boris, yuk bisa yuk katanya. Disuruh login saya Gus. Bentar dulu ya kan, saya kan tadi pas masuk merasakan, wah sejuk. Sejuk gitu. Saya berharap apa yang ada di ruangan ini bisa tertular ke semua negara di Indonesia. Nah, ke semua negara dan ke semua Indonesia. Itu. Karena gini teman-teman, walaupun saya Kristen, tapi saya mendapatkan dampak positif dari agama Islam. Hal paling sederhananya adalah libur. Hal paling sederhananya adalah libur. Libur loh. Di Indonesia untung agamanya ada banyak, jadi liburnya banyak, jujur. Senang tidak? Tanggal 25 Desember libur, senang kan? Senang, apalagi saya, libur lebaran selalu seminggu lebih. Iya. Karena gimana pun saya, walaupun saya Kristen, tapi Gus, saya sejak kecil sudah dekat dengan agama Islam. Dekatnya itu jaraknya dekat sekali, karena di depan rumah saya di Bandung itu masjid depannya. Di depan rumah saya itu masjid, namanya Masjid Al-Ikhlas. Ya kan, kalau surat di Al-Quran itu agak pendek memang suratnya ya. Al-Ikhlas, Al-Kautsar pendek, Al-Falaq juga pendek ya. Kok saya tahu ya? Harusnya kan saya nggak tahu ya. Dan lagi juga, saya itu awalnya waktu kecil Gus. Saya itu kan tiap hari Jumat itu kan suka ada orang Jumatan. Bukan suka ada, banyak ya. Banyak orang Jumatan. Dan saya ketika kecil itu di sekolah itu, awalnya saya tidak tahu mengenai Al-Fatihah ini. Tapi karena tiap hari Jumat diulang dan diulang terus, mau nggak mau saya jadi tahu. Saya jadi tahu. Jangan disuruh coba, nanti salah viral. Hei, ini di depan ada Pak Menteri loh, Gus Menteri loh. Iya, itu saya tahu, oh gini, oh jadi kalau ada azan, kadang-kadang saya waktu kecil tuh, kadang-kadang mohon maaf, ini kan waktu pemikiran anak kecil waktu itu ya. Kalau azan maghrib kan di TV dulu disiarkan, di TV, sampai sekarang pun masih disiarkan. Nah ketika ada, innaka tuflihul mi'ad, itu saya langsung kembali lagi ke TV. Berarti program saya mau mulai lagi ini. Iya kan itu biasanya udah beres kan, udah beres acara TV-nya mau mulai lagi. Sampailah saya ketika belajar SD saya di SD negeri Gus, waktu itu status agamanya adalah disamakan. Jadi kalaupun saya Kristen, tapi di kelas ketika pelajaran agama Muslim atau agama Islam, saya juga belajar agama Islam. Waktu itu saya kelas 4 atau kelas 5 SD gitu. Nama guru agamanya Pak Yunus. Aduh ini live lagi ya. Mudah-mudahan beliau tidak nonton ya. Pak Yunus. Waktu pertemuan pertama, kedua, itu waktu masih di Cawu 1. Iya Cawu, sistem saya masih Cawu. Teman-teman apa sih emang sistemnya Cawu juga kan? Hah? Enggak ya? Semester? Wow, muda sekali kalian ya. Saya dulu masih PPKN, kalian PPKN juga kan? Ah iya, sama berarti, tipis-tipis aja itu. Itu Pak Yunus berkata, Boris, ini kan lagi pelajaran agama. Kamu mau di dalam atau di luar kelas? Sebagai seorang murid yang sangat-sangat luar biasa, saya memilih untuk di luar kelas kala itu. Karena kenapa? Oh saya bisa main. Orang belajar, saya main. Di luar kelas kan.
Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai cau 2, kok saya lama-lama jadi kayak orang aneh ya. Orang belajar dalam kelas, saya di luar, lama-lama kesepian, gak ada temannya. Akhirnya saya, ketika ada pelajaran Pak Yunus, Boris mau di dalam atau di luar? Mau di luar? Enggak Pak, saya mau di dalam. Barulah di dalam itu saya melihat hal-hal baru di dunia ini. Pertama, ada guru bahasa Indonesia saya, Ibu Yati. Ibu Yati ini mengajarkan kita nulis dari kiri ke kanan. Tapi Bapak Yunus mengajarkan menulis dari kanan ke kiri, Gus. Sebagai anak SD kan saya, loh kok ini mulainya dari kanan ya? Bertanya-tanya saya, kok dari kanan? Dikasih tahu sama teman saya, memang begitu. Kalau nulis dari kanan, diawali dengan alif katanya. Ada yang salah gerakan saya, enggak ya? Alif, ya kan enggak salah kan ya? Ba ya, ta, sa, jim, ha, ho. Ya, agak. Aduh, dulu sih sampai ikro 3 dulu ya. Dulu. Dan setelah itu, saya makin lama di dalam makin sering ada pelajaran tentang agama Islam. Oh begini, oke. Lalu, ketika sekolah saya masuk siang, itu jam 3 sore kita istirahat. Tapi teman-teman semua pada menghilang, gak ada di sekolah. Loh, anak-anak pada kemana? Ternyata pada sholat berjamaah, anak-anak SD ini. Saya sebagai anak SD, kita kalau anak kecil berbeda dari yang lain itu nggak mau. Kita harus sama, harus ikut dengan yang lain juga. Saya melihat, wah kegiatan apa ini? Kan gitu. Saya datang, ikut datang, saya lihat-lihat, oh begini, oke begitu, oke. Baru saya langsung masuk, dimarahin, nggak boleh masuk gitu langsung. Loh kenapa? Harus wudhu dulu. Ini kan dilihat ada tulisannya tuh, bata suci, saya mulai melihat gerakan-gerakan teman-teman saya. Apa yang pertama dibasahin, dibersihin. Habis itu kemana, Ya kan? Udahlah. Lalu setelah itu, setelah akrab dengan kegiatan jam 3 sore itu, kala itu, saya mulai memberanikan diri untuk mempraktekkan di Masjid Al-Ikhlas. Anak kecil kalau punya kemampuan baru pasti pingin pamer. Lihat nih, aku bisa ini nih. Saya mau memamerkan itu kepada teman-teman rumah. Waktu itu memang saya salah pilih timing. Saya pilih jam 6 sore. Sholat maghrib. Ramai yang datang. Saya datang ke masjid. Tetangga, ini bukannya anaknya Bu Melvin? Kok sholat katanya? Aku diam saja. Aku hanya bisa terdiam dan terpaku, diam aja aku. Memulai hafalan gerakan wudhu tadi kan. Ada di sebelah tuh, apa ya kita sebutnya ya, yang suka menjaga masjid, marbot ya. Yang tinggalnya di DJ biasanya di sebelah madrasah. Jadi kalau di Masjid Al-Ikhlas itu ada masjid besarnya, ada madrasahnya, ada rumah marbotnya di sampingnya. Di Bandung itu. Masya Allah, Cep Boris. Semoga hidayah ini tenang dong, jangan gitu dong. Jangan langsung-langsung dong. Masa yang nyalamin saya nanti langsung Gus Menteri. Nggak kaleng-kaleng loh ini. Ngeri nanti saya bertanggung jawabannya ini loh.